Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, hari ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang sistem informasi. Sebelum kami dari kelompok 2 membacakan hasil diskusi kami, ada baiknya kami dari kelompok 2 memperkenalkan diri terlebih dahulu anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Ayu Maulida sebagai moderator dan teman saya yang satu lagi Winda Sapitri sebagai anggota. Baik, hari ini kami membahas tentang sistem informasi, yaitu pengertian sistem informasi, tujuan sistem informasi, pentingnya sistem informasi, dan membangun sistem informasi. Baik, yang pertama pengertian sistem informasi akan dibacakan oleh saya sendiri. Menurut Jogianto, pengertian sistem yang memuat informasi adalah sebuah jaringan yang mengandung prosedur-prosedur untuk menjalankan suatu pekerjaan. Di dalam sistem ini, prosedur-prosedur tersebut tentu saja berhubungan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari setiap target yang dipasang. Sedangkan menurut John F. Nash, pengertian sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mengatur jaringan komunikasi yang penting, proses transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakaian intern dan ekstern, dan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang tepat. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, di mana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Baik, selanjutnya adalah tujuan sistem informasi. Tujuan utama dari sebuah sistem yang memuat informasi adalah menghasilkan suatu informasi, di mana informasi tersebut nantinya akan diolah dalam bentuk data sehingga mudah dimengerti dan dapat diterjemahkan oleh para pengguna informasi tersebut. Namun, dalam merubah sebuah informasi ke dalam bentuk data diperlukan beberapa syarat utama. Ada 3 syarat utama tersebut. Yang pertama, relevansi dari informasi. Informasi harus berasal dari sumber yang jelas dan terpercaya. Yang kedua, ketepatan waktu dari informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga, keakuratan dari informasi yang akan disampaikan agar tidak menimbulkan salah paham. Selanjutnya, pentingnya sistem informasi akan dijelaskan oleh teman saya, Winda Sapitri. Kepada Winda Sapitri, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang pentingnya sistem informasi. Di sini pentingnya sistem informasi bagi organisasi adalah untuk menciptakan perusahaan yang berhasil dan kompetitif, mengelola perusahaan secara global, menambah nilai bisnis, dan menyediakan produk dan jasa yang bermanfaat bagi pelanggan. Yang selanjutnya, membangun sistem informasi. Ada 7 langkah membangun sistem informasi menurut Mulia Hartono, yakni pertama perencanaan, kedua analisa, ketiga desain, keempat pengembangan, kelima testing, keenam implementasi, ketujuh pengoperasian dan pemeliharaan. Yang pertama perencanaan. Perencanaan adalah membuat semua rencana yang berkaitan dengan proyek sistem informasi. Yang kedua analisa. Analisa adalah menganalisa workflow sistem informasi yang sedang berjalan dan mengidentifikasi apakah workflow telah diefisien dan sesuai standar tertentu. Yang ketiga adalah desain. Desain adalah langkah yang sangat penting dalam siklus SDLC karena langkah ini menentukan fondasi sistem informasi. Yang keempat, pengembangan. Pengembangan adalah pekerjaan menulis program komputer dengan bahasa pemrograman berdasarkan algoritma dan logika tertentu. Yang selanjutnya, testing. Testing adalah proses yang dibuat sedemikian rupa untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian hasil
sebuah sistem informasi dengan hasil yang diharapkan. Keenam, implementasi adalah proses untuk menerapkan sistem informasi yang telah dibangun agar user menggantikan sistem informasi yang lama. Yang terakhir, pengoperasian dan pemeliharaan. Langkah paling akhir adalah pengoperasian dan pemeliharaan. Selama sistem informasi beroperasi, terdapat beberapa unit yang perlu dilakukan terhadap sistem informasi, antara lain: yang pertama, sistem maintenance; yang kedua, backup dan recover; yang ketiga, data exchange. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Winda Sapitri yang telah menjelaskan. Oke teman-teman semua, kami dari kelompok 2, itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.